Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini penulis ingin bahas soal roller. Jadi awalnya sih penulis sudah buat video ngomong bahwa pakai roller kombinasi itu bisa meningkatkan performa, tapi ternyata itu salah data ya, salah salah baca data, karena cara merepresentasikan datanya itu bingungi ya. Aneh, gak normal. Jadi dilakukan 5 kali percobaan, ditunjukkan variasinya. Yang ditunjukkan antara ya apa data maksimal dan minimal. Dilihat dari data itu, wah kelihatan gede hasilnya, bedanya. Terus akhirnya penulis rata-rata. Alah, ternyata kalau di rata-rata bedanya kecil banget ya. 0,1 detik atau bagaimana gitu. Dan hasilnya ya nggak konsisten. Jadi itu dia ngukurnya pakai 0,100, 0,150 dan 0,200. Nggak ada yang konsisten lebih cepat, nggak ada yang konsisten lebih lambat. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan datanya nggak begitu valid ya, nggak begitu bermakna. Kalau bermakna sekalipun bedanya cuma kecil sekali ya. Jadi ini soalnya bukan antara yang non kombinasi dengan kombinasi, tapi kombinasi versus kombinasi. Jadi ya terpaksa penulis buat lagi, dan judulnya sekarang beda. Judulnya itu jadinya kombinasi, menggunakan roller kombinasi itu nggak meningkatkan performa. Sia-sia pakai roller kombinasi itu, nggak bikin makin cepet. Nah, yang benar itu jawabannya adalah menggunakan roller yang ukurannya pas. Jadi roller itu sifatnya adalah merubah rasio. Jadi motor matic itu unik sendiri. Untuk pindah gigi diatur oleh pergerakan dari roller. Ada memang model mekanisme yang nggak pakai roller ya, buatannya sopo yuk, sudah pernah buat sebelumnya, lupa, nanti penulis jelaskan lagi. Ini oh ya, sama nyoba Valvoline Amsoil Signature ini rasanya ini sudah 22 km. Ada kerasanya ya. Tenaga ternyata nggak turun banyak-banyak banget lah. Masih kerasa nyentaknya, walau sentakan awal kurang kerasa, tapi tarikan tengah-tengah masih terasa enak. Balik lagi di motor CVT. Roller itu berpengaruh pada banyak hal. Yang pertama pada muternya kapan. Jadi ya rollernya kan di depan posisinya, CVT-nya di belakang. Nah, hubungan antara kapan roller ini bekerja dengan
kapan kopling ini bekerja dengan roller itu adalah pengaruhnya dari RPM. Jadi pickupnya kapan dia mulai jalan itu dipengaruhi oleh roller juga. Roller yang ringan ini akan membuat sentakan awal jadi gede karena rasio giginya masih rendah saat dia muter ya. Entah, tapi penulis kok bingung juga, ada yang ngitung waktunya pakai detik untuk bukaan ini ya. Penulis nggak paham, nanti penulis baca lagi lah. Cukup banyak ya referensi yang penulis temukan, mulai dari yang ngecek satu semacam dari seragam 9 gram semua, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 14 kayaknya ya. Banyak referensinya. Tadi penulis jelaskan sudah tuntas belum soal roller. Roller kalau makin berat ya, yang sekarang ini diketahui bakal top speednya naik. Kalau roller makin ringan, top speed turun, akselerasi meningkat. Tapi kalau lihat data-data dari eksperimen mereka yang melakukan tugas akhir itu atau penelitian, lebih dari itu ya, lebih dari itu. Jadi ya ternyata roller bisa mempengaruhi konsumsi bahan bakar, karena ya roller ini bisa mempengaruhi distribusi tenaga. Jadi bisa ketahuan ya dari dyno. Kebetulan dynonya penulis nemu dua macam. Yang satu berhubungan dengan kecepatan, yang satu berhubungan dengan RPM. Jadi untuk uji dyno roller itu ada dua macam ya memang harusnya. Yang satu dihubungkan dengan RPM, yang satu dengan kecepatan. Dua-duanya akan memberi informasi, tapi sebaiknya ya penulis sarankan kalau melakukan uji roller itu lihat dari kecepatan, jangan lihat dari RPM. Kalau dari RPM itu nggak jelas. Jadi seringkali kan power itu berhubungan dengan mesin. Nah, tenaga maksimal itu seringnya berhubungan dengan mesin juga. Mau pakai roller bagaimanapun, tenaga itu nggak akan berubah kalau dihubungkan dengan RPM. Tapi karena kecepatan itu berubahnya karena roller, kita bisa lihat lebih jelas kalau kita menggunakan kecepatan sebagai dasarnya. Dan mungkin ada dua sumber yang menggunakan yang menggunakan kecepatan sebagai dasarnya. Jadi kecepatan versus tenaga, kecepatan versus torsi, bukan RPM versus tenaga atau RPM versus torsi. Penting ya. Kadang juga sih ada bengkel dyno operator dyno yang nakalan ya. Jadi aslinya yang diukur tenaga tapi ditulis RPM. Jadi kecepatan ditulis RPM. Jadi
kecepatan ini dikalkulasi jadi RPM. Beberapa software dyno itu membolehkan hal itu. Jadi kecepatan dihitung dari RPM dikalkulasi dari kecepatan. Ada pengalinya berapa gitu. Jadi biar jelasnya jangan pakai RPM. Karena kalau RPM betulan, yaitu tadi tenaga itu distribusinya sumbernya dari karakteristik mesin, bukan dari karakteristik CVT. Walau memang merubah juga karena ya namanya transmisi ya, tenaga itu bisa berubah, bisa lebih efisien atau bisa lebih nggak efisien. Tapi yang lebih cocok itu adalah yang pakai dari tenaga. Apalagi yang perlu diperkenalkan, penelitiannya macam-macam ya. Ada yang pakai variator diameter pulinya juga. Ada yang dari diameter rollernya, jadi rollernya pakai ukuran beda-beda, ada yang besar ada yang kecil gitu ya. Tapi secara keseluruhan yang lebih mempengaruhi adalah beratnya. Jadi berat roller yang lebih signifikan efeknya. Satu yang juga penting, di penelitian ini motornya rata-rata standar, tapi cc-nya nggak gede-gede amat. Cc-nya yang 125 cc kayaknya, 110, 125 cc gitu. Ada juga yang go-kart, tapi ya nggak tahu lagi lah. Data yang salah nanti akan penulis tunjukkan ya, data yang membuat salah paham ya. Kelihatannya signifikan tapi ternyata enggak ya, begitu di rata-rata. Nanti penulis perlihatkan data yang direpresentasikan penelitinya dan data yang penulis simpulkan. Ya ambilnya sama datanya, cuma cara merepresentasikannya beda. Ketika direpresentasikan secara beda, jadi beda juga. Nah, dari data-data ini, apa selalu kalau rollernya lebih ringan akselerasi lebih baik? Kita harus lihat kita harus lihat tujuan kecepatannya berapa. Akselerasi lebih baik di kecepatan berapa, sampai kecepatan berapa. Karena dari data dyno yang terakhir itu keren banget. Karena kecepatan ini sangat mempengaruhi. Jadi pemilihan berat roller itu betul-betul tergantung pada selera dan cara pemakaian motornya tiap hari. Kalau lalu lintasnya jalannya kayak gini itu ya, kita ya tentu carinya akselerasi dari kecepatan 50 atau 30 sampai 80 gitu ya. Tentu beda dari mereka yang butuh akselerasi misalnya dari kecepatan 70 ke 100. Beda dari mereka yang butuh kecepatan 25 sampai 60, beda lagi. Karena itu dipengaruhi oleh
berat roller yang berat roller yang sesuai. Tapi tentu ada yang ideal. Dari contoh terakhir itu dilihatkan ya, berapa gram aja sih, 8, 10, 12, 14 kalau nggak salah ya. Nah, dilihatkan 8 versus 14 ya, itu kelihatan jauh sekali. Jadi yang apa, yang 8 gram, wah tenaga awalnya gede banget, tapi tenaga akhir-akhirnya kecil. Itu dyno antara tenaga dan kecepatan yang ya itu bener bagus. Itu karena memang yang dibutuhkan kalau di motor matic. Ngapain lihat RPM ya, kelihatan. Jadi dibandingkan yang 14 itu tenaga rendahnya wah lemot banget, tapi tenaga tingginya gede, jauh lebih gede daripada yang roller 8 gram. Jadi roller 14 gram ini menangnya, roller 14 gram menang di tenaga di putaran atas, sementara yang roller 8 gram menang di putaran bawah. Jadi pas kecepatan pelan-pelan roller 8 gram yang menang, terus di kecepatan tinggi roller 14 gram yang menang. Jadi ini jelas soal selera. Mau pilih yang akselerasi antara 0 sampai 50 apa akselerasi dari 50 sampai 100, kira-kira kayak begitu. Penulis lupa kecepatan yang diindikasikan berapa. Jadi penting sekali ya milih roller yang pas itu. Ya itu caranya melakukan pemilihan roller yang benar. Pilih beberapa ukuran roller, terus di dyno satu-satu, dan dynonya pakai kecepatan, nggak pakai RPM. Kalau pakai RPM ya nggak membantu lah. Mungkin kalau kurang waktu, kurang dana ya, merasa harganya roller itu mahal. Misalnya rollernya harganya 1 juta, dynonya 100.000. Ya wis beli yang aftermarket tok. Sorry. Mau 0-100 bisa kok. Ya entah, kayaknya tadi lumayan cepet juga ya. Jadi performa nggak turun banyak nih pakai Amsoil Signature. Recommended berarti olinya tinggal tunggu nanti kalau sudah 1000 km atau 500 km lah paling enggak. Ya jadi terus sampai mana tadi? Yang jelas dari penelitian tersebut yang paling ideal adalah ketika pakai 10 gram. Jadi pakai 10 gram itu tenaga bawahnya gede, tenaga atasnya juga cukup gede. Itu yang paling ideal. Walau tenaganya nggak sebesar yang 8 gram, tapi tenaga atasnya terutama turunnya nggak banyak-banyak. Itu yang paling ideal.
Yang 12 gram, yang 11 gram, yang 13 gram itu power bawahnya yang kurang tinggi. Jadi kalau pingin bagus banget itu yang 10 gram. Sayangnya nggak diperlihatkan top speed. Di roller mana yang bisa mencapai top speed paling tinggi. Nah, yang kombinasi. Dari yang kombinasi datanya ya. Itu ternyata apa ya? Eh saya sebelum kombinasi, untuk yang kalau membandingkan dari sisi tenaga versus RPM, memang benar ya, roller itu mempengaruhi tenaga di RPM-nya juga, tapi kalau dari hasilnya kurang konklusif gitu loh. Memang ada bedanya besar. Pakai yang berapa gram itu tenaganya paling gede di RPM tertentu. Tapi kayaknya lebih lebih mewakili yang hubungannya dengan kecepatan. Jadi kita bisa tahu persis, karena ya namanya roller itu nggak mempengaruhi apa efisiensi CVT tapi juga kecepatan. Kita lihat tenaga di kecepatan berapa itu penting kalau di motor metik. Sesuatu yang nggak bisa kita lakukan di motor manual. Untuk yang roller kombinasi, yang data penulis gunakan sebelumnya itu wah salah representasi, itu menipu banget. Kenapa menipu banget? Karena beda datanya loh, 0,0 berapa gitu loh, beda 0,1 detik. 0,1 detik kalau apa namanya uh, akselerasi itu wis apa ya, termasuk margin error ya. Kita lihat contohnya dari TMC Block lah. TMC Block itu kalau melakukan 0-100 pakai alat race logic, itu selisihnya bisa banyak loh, bisa banyak selisihnya. Jadi contoh 0-60 km per jam, bedanya antara 6 detik sampai 5,4 detik. Berapa detik itu? Sama-sama NMAX New. Sama-sama NMAX New dilakukan di tempat berbeda. Dari dari beberapa kali runnya TMC Block pun, kalau penulis nemu datanya ya penulis sertakan, nggak nemu ya mohon dimaafkan. Itu bisa beda, yang pertama 5,4, yang kedua 5,7 dan seterusnya lah. Sayangnya TMC Block nggak pernah ngasih data mentahan, kita nggak pernah lambatnya berapa, cepatnya berapa. Yang ada cuma paling cepet tok gitu. Ya yang jelas dari data-data lain ya, ada yang dari blog ngomong pakai kombinasi begini gitu ya. Ngomong nggak ada gunanya pakai kombinasi. Terus ada juga yang lain, penulis lihat yang kombinasi itu sebenarnya ya di rata-rata antara yang paling berat dan yang paling ringan, ketemu tengah-tengah kan. Itu kayaknya kalau lihat dari yang dynonya beberapa kali itu. Dan pakai roller kombinasi itu ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Getaran katanya jadi lebih banyak, karena ya roller yang lebih ringan ini gerakannya jadi lebih bebas daripada roller yang berat. Jadi nggak konsisten gitu loh.
ada juga yang ngomong lebih berisik ya, barusan dari pemilik PCX 160 yang implementasi roller divariasi itu ngomong gitu juga. Terus disebut yang roller lebih berat itu lebih mudah aus ya, itu juga. Jadi rugi ya pakai roller kombinasi, mending cari yang beratnya pas. Nyobanya ya dari ring paling ringan sampai ring paling berat, dilihat di mesin dyno, dan dynonya berdasarkan kecepatan, biar tahu, biar sesuai dengan selera kita. Kita ini pakai kecepatan berapa tiap harinya itu loh. Kalau tiap harinya jalan 25 sampai 40, ya cari yang paling saget-gete di RPM itu, di kecepatan itu, sorry. Kalau pakainya dari 70 sampai 100, ya cari yang paling get di kecepatan tersebut, cari yang bisa ngasih tenaga di putaran atas tersebut. Itu kalau mau pakai panduan dyno. Kalau sabar, ya silahkan coba rekam video terus lihat sendiri di video perubahan kecepatannya berapa. Wes gitu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.